Candi Ceto merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa akhir Kerajaan Majapahit yang terletak di lereng barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi, pada masa ketika pengaruh Hindu mulai memudar dan ajaran Islam mulai berkembang di Nusantara. Sebagai salah satu candi peninggalan terakhir dari era Majapahit, Candi Ceto menjadi bukti perkembangan keagamaan dan kebudayaan pada masa peralihan tersebut. Candi Ceto pertama kali ditemukan pada tahun 1866 oleh seorang Belanda yakni R. van Gisbergen yang kemudian melakukan penelitian dan pemugaran sebagian dari candi tersebut. Meskipun begitu, candi ini sudah lama terlupakan dan tertutup oleh hutan lebat sebelum akhirnya ditemukan kembali. Candi Ceto diperkirakan berfungsi sebagai tempat ibadah Hindu pada masa Majapahit. Ini memiliki nilai penting karena menunjukkan pengaruh agama Hindu dan Buddha di masa tersebut. Selain itu, Candi Ceto juga dianggap sebagai simbol perpaduan antara agama Hindu dengan tradisi lokal masyarakat sekitar, yang semakin terlihat dengan adanya unsur-unsur budaya yang khas. Candi Ceto terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, yang memberikan pemandangan alam yang sangat indah. Candi ini memiliki banyak teras dengan struktur yang bertingkat-tingkat mirip dengan candi-candi Hindu lainnya, seperti Candi Prambanan atau Candi Dieng. Di bagian atas candi terdapat sebuah stupa yang dipercaya sebagai simbol spiritual. Salah satu hal yang unik dari Candi Ceto adalah ukiran-ukiran relief yang ada pada batu-batu candi. Beberapa relief menggambarkan tentang ajaran-ajaran Hindu, namun ada juga relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat, yang memberikan gambaran tentang kebudayaan masyarakat pada masa itu. Sebelumnya, Mas perkenalkan, nama saya Faisal Junugroho, mahasiswa dari UIN Raden Mas Jakarta, semester 3. Di sini saya akan bertanya dengan Mas siapa? Eko. Mas Eko ya. Nah, saya mau tanya Mas, bagaimana sih tentang sejarah singkat tentang Candi Ceto ini, Mas? Oh ya, untuk sejarah singkatnya ya, untuk setahu saya itu di sini tuh dulu peninggalannya Prabu Brawijaya kelima. Ya. Dulu kan beliau moksa di sini setelah kabur dari keluarganya yang di itu kan. Ya. Nah, moksa di Gunung Lawu, terus di Candi Ceto ini tempat bertapanya. Kemudian di atasnya lagi kan ada Sendang Saraswati. Ya. Namanya Sendang Pundisari. Itu dulu buat beliau untuk mandi dan sebagainya. Tapi untuk moksanya beliau itu di Gunung Lawu. Perkenalkan, nama saya Hesa Pak dari UIN Raden Mas Surakarta. Izin bertanya-tanya mengenai pengunjung tentang Candi Ceto ini seperti apa. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Wisnu. Bapak Wisnu. Oke. Bapak Wisnu datang ke sini sendiri ya? Sendiri, berkunjung sendiri. Yang membuat Bapak ingin mengunjungi Candi Ceto itu karena apa? Satu ya arsitekturnya. Iya, keindahan. Yang kedua ya budayanya toh. Budaya. Yang ketiga cuacanya, Mas. Sejuk gitu ya, Pak. Tenang. Perkenalkan, nama saya Hugo Ibnu Sinalimtihan. Saya berasal dari kampus UIN Raden Mas Surakarta. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai Candi Ceto. Nah, menurut ibunya itu pandangan masyarakat terhadap keberadaan wisatawan yang datang ke Candi Ceto itu bagaimana, Bu? Baik Mas, selama ini nggak ada masalah apa-apa. Ya, pemanfaatan cagar budaya, kalau warga sekitar sini masih memakai candi ini untuk tempat ibadah atau sembahyang. Jadi disakralkan. Kenapa dikasih kain? Kadang pengunjung ada yang pakai baju pendek, jadi terus ditutup kain itu, maksudnya begitu. Jadi biar lebih sopan dan etis gitu ya, Bu. Sopan, ya. Sama satu lagi, Bu ya. Masyarakat di sini tuh masih sering melakukan upacara adat di kawasan candi atau tidak, Ibu, kira-kira? Masih. Kalau iya itu apa saja kira-kira, Bu? Itu Kuningan, Hari Raya Saraswati, Pager Besi, sama Modusio kayak gitu. Nanti kalau mau lebih jelasnya masuk ke candi, ada kalender event, di atas ada penjabarannya. Oh ya, itu tentang adat-adat yang di sini itu ya, Bu, tanggal adat. Ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Adri Mubarak dari UIN Raden Mas Surakarta. Dengan siapa saya berbicara? Aris. Mas Haris, ya.
Apakah Mas Haris merasakan peningkatan pembeli saat ada acara atau peringatan tertentu di candi ini? Enggak mas, enggak terlalu. Karena di sini tuh jual beli cuma buat pengunjung, jadi wisatawan aja. Kalau misalnya sembahyang itu kayaknya ya ada cuman beberapa tuh. Ya tuh. Misalnya di hari-hari besar aja. Kenalkan, nama saya Falak Mujisaka dari kampus UIN Raden Majapahit Surakarta. Di sini saya akan menanyakan seputar apa ini nilai-nilai budaya yang di Candi Ceto ini. Iya, Pak. Yang pertama itu, menurut pandangan Bapak, apa saja nilai budaya atau makna simbolik cerita lama yang masih melekat pada tempat ini hingga sekarang? Iya betul. Ya saya untuk menjawab apa pertanyaannya dari Mas UNSS ya, dari universitas, saya telah yang telah saya apa itu saya tindakan Mas di sini itu secara adat budaya di daerah Ceto sini itu harus dilakukan. Setelah itu apa yang di tempat ini, tempat di candi, kawasan Candi Ceto, obyeknya wisata, itu harus saling menghormati untuk pengunjung. Dan kan saat ini kan kebanyakan orang-orang dari manapun pendaki itu ya naik ke puncak Lawu itu sering musimnya kalau rame itu hari Sabtu dan Minggu Ya. itu Mas.